Perkenalkan, nama saya Dini Saputri, nomor NIM 2004 1162424010 dari Offering Up. Mengembangkan dan menggunakan keterampilan manajerial. Yang pertama, kita harus tahu keterampilan manajerial itu apa. Keterampilan manajerial itu sendiri keterampilan di mana kita mengatur, mengorganisasi, dan menggerakkan para bawahan untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua, keragaman di organisasi. Organisasi dalam perusahaan saling berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama. Yang ketiga, penetapan tujuan dan rencana. Sebelum kita mencapai tujuan, kita harus melakukan penentuan tujuan serta rencana yang dibuat untuk menggapainya. Sebagai contoh, perusahaan memiliki tujuan untuk meningkatkan laba atau profit dari penjualan atau melakukan penjualan, di mana perusahaan itu harus melakukan perencanaan agar tujuan itu tercapai. Yang pertama, melakukan promosi. Yang kedua, melakukan peningkatan terhadap brand perusahaan, seperti meningkatkannya kepercayaan terhadap perusahaan. Hal yang dilakukan manajer dalam beraneka ragam dalam tim. Yang pertama, mentoring. Anggota organisasi yang berpengalaman memberikan nasihat dan bimbingan. Anggota yang sudah berpengalaman akan memberikan nasihat kepada anggota yang kurang atau yang masih belum memiliki skill yang dimiliki. Selanjutnya, pelatihan keterampilan keragaman, mendidik serta mengajarkan keterampilan untuk bekerja di tempat beragam. Untuk yang ketiga, kelompok sumber daya karyawan. Beragam kelompok memiliki kesempatan untuk diakui serta memiliki dukungan dari luar dan dalam kelompok. Ketiga hal tersebut dapat dilakukan oleh manajer dalam menghadapi tim yang beraneka ragam. Selanjutnya, manajer harus melakukan perencanaan dalam pencapaian tujuannya karena yang pertama, perencanaan memberikan arah kepada manajer. Yang kedua, perencanaan mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga, perencanaan meminimalkan pemborosan dan kesia-siaan. Yang keempat, perencanaan menetapkan tujuan dan standar. Selanjutnya, lingkungan organisasi. Untuk lingkungan eksternal sendiri itu ada konsumen dan supplier. Untuk mengelola isu-isu yang berkelanjutan di seluruh rantai produksi. Untuk pelanggan sendiri itu memiliki posisi yang sangat penting di suatu perusahaan karena tanpa pelanggan perusahaan tersebut tidak akan mencapai tujuan atau targetnya. Selanjutnya, untuk pemasok itu mendukung dalam bekerja terhadap prinsip dalam kode pemasok. Selanjutnya, untuk lingkungan internal, Dewan Komisaris itu termasuk lingkungan internal karena bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direktur Perseroan Terbatas atau PT. Selanjutnya, untuk ketidakpastian lingkungan itu sendiri memiliki arti di mana ialah tingkat atau laju perubahan serta kompleks yang terjadi di lingkungan organisasi. Bagaimana meminimalkan ketidakpastian lingkungan yang terjadi? Yang pertama, melakukan perencanaan. Dengan penetapan suatu rencana sebelum sesuatu hal tersebut dilaksanakan. Yang kedua, merubah bidang kegiatan. Apabila lingkungan sudah tidak dapat dikendalikan, maka cara yang dapat ditempuh adalah dengan merubah
bidang kegiatan sehingga diperoleh kondisi lingkungan yang lebih baik. Selanjutnya, globalisasi manajemen. Dalam perusahaan global agar perusahaan dapat berkembang dan tentu saja untuk bertahan hidup, perusahaan harus mampu menghasilkan produk, barang, dan jasa dengan mutu yang lebih baik, harga yang bersaing, dan pelayanan lebih baik pula dibandingkan dengan bersaing-saing. Jadi, globalisasi manajemen itu dalam suatu perusahaan itu sangat penting. Karena dia di persaingan global itu, dia dapat meningkatkan suatu produknya ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya dampak terhadap budaya kerja organisasi. Globalisasi manajemen itu akan berdampak pada budaya kerjanya. Yang pertama itu inovasi dalam pengambilan risiko, mendorong karyawan untuk bersikap inovatif dan berani dalam mengambil risiko. Yang kedua, orientasi kepada individu, tingkat keputusan manajemen dalam mempertimbangkan akibat hasil terhadap individu dalam organisasi. Untuk yang ketiga, orientasi terhadap kelompok, tingkat aktivitas pekerjaan yang diatur dalam kelompok. Selanjutnya, untuk perencanaan terhadap SDM di lembaga pendidikan. Yang pertama itu permasalahan. Beredar guru yang berada di pulau kota dan Jawa serta berkurangnya untuk mengatur jam. Sekarang lebih banyak tenaga pendidik di kota dan di Pulau Jawa. Karena apa? Karena memiliki fasilitas yang cukup dengan gaji yang begitu tinggi, serta kendaraan pun tidak sulit. Selanjutnya, perencanaan yang dilakukan adalah dengan cara pemerataan. Solusinya itu pemerintah melakukan secara bertahap mengangkat dan menyebarkan pustakawan sampai ke lembaga pendidikan daerah. Jadi, pemerintah melakukan pemerataan dengan memberikan fasilitas yang sama seperti di kota. Kemudian kenaikan gaji, sehingga hal tersebut dapat membuat tenaga pendidik tersebut berpindah ke pelosok. Selanjutnya, jenis struktur organisasi. Struktur divisional adalah berfokus pada hasil manajerial. Divisi bertanggung jawab pada produk dan layanan. Ini adalah struktur dari divisional. Selanjutnya, strategi dapat mengubah struktur organisasi. Struktur menentukan secara luas bagaimana tujuan dan kebijakan akan ditetapkan. Struktur menentukan secara luas bagaimana cara mengalokasikan sumber daya. Perubahan dalam strategi akan mengarahkan perubahan dalam struktur. Strategi sebaiknya dirancang dalam rangka memberikan fasilitas pada pengejaran strategi dari sebuah perusahaan. Jadi, jika melakukan suatu tambahan produk atau tambahan untuk melakukan inovasi atau kreatif terhadap produk, ataupun kita juga harus mengeluarkan biaya dan mengubah struktur organisasi yang ada menjadi lebih banyak lagi. Itu saja yang saya dapat jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.